Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh soleha? Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di hari Jumat yang penuh barokah ini. Hari Senin dan hari Rabu kemarin, kalian sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pembelajaran 1 sampai 4 yang telah disampaikan oleh Pak Muji dan Bu Ade. Hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran kelima ya. Sebelum membahas pembelajaran kelima, kita akan bahas sebentar untuk pembelajaran pertama dan keempat atau mereview pembelajaran 1 sampai 4. Siapa yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup yang pertama apa? Ya benar, yang pertama adalah bernafas. Oke, yang kedua ada yang tahu? Ya hebat. Yang kedua adalah berkembang biak. Yang poin ketiga, siapa yang tahu? Hebat. Yang ketiga, tumbuh dan kembang. Yang keempat, siapa yang tahu? Ya hebat, memerlukan makanan. Di pembelajaran kelima ini kita akan membahas 2 poin. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, tanggap terhadap rangsangan. Oke, perhatikan gambar hewan yang ada di bawah ini. Apakah semua hewan yang ada di bawah ini mempunyai gerak yang sama? Bagaimana cara bergerak ikan? Bagaimana cara bergerak burung? Bagaimana cara bergerak kanguru? Bagaimana cara bergerak buaya? Bagaimana cara bergerak ular? Oke, kita masuk materi ya nak. Tematik 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Kita masuk pembahasan tentang poin bergerak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup dengan kemampuan bisa bergerak, menggunakan organ gerak untuk bergerak seperti berlari, berjalan, memanjat, hingga banyak gerakan lainnya. Lanjut ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Laul Mahfuz. Allah menganugerahkan kemampuan bergerak kepada semua makhluk, akan tetapi khusus untuk manusia, kemampuan bergerak itu diberikan agar mereka selalu beribadah dan melakukan kebaikan karena mengharap ridha Allah. Oke, dalam 5 waktu kita juga melakukan banyak gerakan ya. Apa itu gerakan apa? Benar sekali, gerakan sholat. Ya, apa aja yang ada di gerakan sholat? Iya hebat. Yang pertama ada takbir, benar. Yang kedua ada ruku, hebat. Yang ketiga ada iktidal, benar. Yang keempat ada sujud, benar. Yang kelima ada duduk di antara 2 sujud, hebat. Yang keenam ada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dan yang terakhir ada salam, hebat ya. Itu semua gerakan yang manusia lakukan ya, yaitu umat muslim lakukan dalam gerakan sholat. Lanjut ya. Oke, bergerak dapat diartikan sebagai kegiatan berpindah tempat atau berubah posisi baik sebagian atau seluruh tubuh. Contohnya, misalnya kalian setelah mendengar azan berkumandang. Nah, setelah itu kalian akan berpindah tempat ke mana? Hebat sekali, benar, ke tempat berwudu ya, untuk mengambil air wudu untuk sebelum melaksanakan sholat. Hebat. Terus setelah itu, setelah berwudu, kalian akan melaksanakan sholat jamaah. Sholat jamaahnya di mana? Hebat, benar sekali, ada di masjid ya. Bagi umat muslim, khususnya untuk laki-laki, wajib berjamaah di masjid. Lanjut ya. Oke, kesamaan lainnya antara manusia dan hewan adalah gerak yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang. Yang kedua, alat gerak aktif berupa otot. Hebat. Lanjut ya.
Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri, sedangkan otot merupakan alat gerak aktif karena otot bisa menggerakkan tulang. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada macam-macam cara bergerak hewan, ya. Hewannya tadi sudah Ibu tampilkan, ya. Di slide pertama ada hewan apa aja? Ada ikan, ada burung, ada kanguru, ada buaya, dan ada ular, ya. Ini macam-macam cara bergerak hewan. Ada melompat, ada melata, ada merayap, ada berenang, ada terbang, dan ada berjalan. Oke, coba cara bergerak hewan dengan cara melompat, yaitu apa? Hewan apa? Hebat, kanguru. Nah, kalian soleh-soleha, silakan tarik garis ya, yang ada di buku kalian halaman 42 ya. Silakan dipasangkan antara hewan dan cara bergeraknya. Oke, di sini ada gambar tumbuhan. Apakah tumbuhan bergerak? Bagaimana cara tumbuhan bergerak? Oke, kita bahas bersama ya. Tadi di awal Ibu sudah menanyakan terkait apakah tumbuhan bergerak? Jawabannya adalah ya, gerak pada tumbuhan terjadi karena yang pertama apa? Proses tumbuh. Yang kedua, ada rangsangan dari luar. Rangsangan dari luar apa saja rangsangannya? Ya, benar sekali, ada cahaya matahari dan air. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada gerakan pada tumbuhan. Terdapat 3 macam gerakan pada tumbuhan. Yang pertama, gerak tropisme adalah gerakan pada tanaman yang arahnya dikendalikan oleh arah rangsangan. Yang kedua, ada gerak nasti adalah gerakan pada tanaman yang arahnya tidak bergerak oleh arah rangsangan yang datang. Dan yang terakhir, ada gerak ada gerak taksis adalah gerakan pada tanaman atau bagian tanaman yang arahnya diarahkan oleh stimulus yang akan datang. Oke ya, ini macam-macam gerakan pada tumbuhan. Selanjutnya, poin kedua, tanggap terhadap rangsangan. Makhluk hidup menanggapi rangsangan. Salah satu contoh manusia menanggapi rangsang adalah ketika melihat cahaya yang menyilaukan mata. Dengan cepat kita akan menutupi mata dengan tangan. Kemampuan spontan tersebut Allah berikan untuk menjaga organ tubuh kita. Salah satu cara untuk mensyukurinya yaitu kita harus menjaga mata untuk tidak terlalu lama di depan televisi, di depan layar handphone, agar mata kita tetap selalu sehat. Alhamdulillah, semoga ilmu kalian bertambah ya nak. Ibu akan bercerita tentang peternakan hewan sapi. Bu Nurul mempunyai sapi dengan nilai 2.370 dan Bu Sari mempunyai sapi dengan nilai 3.580. Bu Reni ingin membeli semua sapi untuk disembelih pada hari raya Idul Adha. Berapa jumlah keseluruhan sapi yang dimiliki Bu Reni? Kita bantu jawab ya. Oke, kita lanjut ya nak. Selanjutnya adalah cara menghitung. Kita bantu Bu Reni untuk menjumlahkan keseluruhan sapi yang dimiliki Bu Reni. Oke. Nah, di sini Bu Nurul mempunyai sapi berapa tadi? 2.370 sapi dan Bu Sari mempunyai sapi 3.580 sapi. Yang ditanyakan berapa jumlah keseluruhan sapi yang dimiliki Bu Reni? Oke, sebelum kita melanjutkan berhitungnya, ya, mari kita samakan terlebih dahulu. Nah, ya, kalian harus menulis nilainya ini harus sejajar ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Jadi agar mudah untuk berhitungnya ya. Jadi kalau sudah sama seperti ini dan berhitungnya insya Allah menjadi lebih mudah. Oke. Dan yang kedua, poin kedua yang harus kalian perhatikan adalah ketika soal cerita ya, soal cerita menanyakan berapa jumlah keseluruhan, berarti soal cerita tersebut termasuk penjumlahan atau pengurangan. Hebat sekali ya, soal cerita tersebut termasuk dalam penjumlahan. Mari kita hitung ya, dimulai dari nilai apa ini? Nilai satuan, benar, dari belakang ya.
0 ditambah 0, 0. 7 ditambah 8, pinter, 15 ya. Satunya simpan di mana, Bu? Satunya simpan di atas atas 3 sini ya. Jadi 5-nya ditaruh di bawah, satunya ditaruh di atas ya. Ditaruh di atas 3 ya. Kita simpan di atas 3. 3 ditambah 1, 4 ditambah 5, hebat 9. Dan yang terakhir kita jumlahkan nilai apa ini? Nilai ribuannya. 2000 ditambah 3000 berapa? Hebat 5000. Jangan lupa ya, ketika sudah 3 angka ya, jangan lupa diberi titik dan diberi nama sapi. Jadi jumlah keseluruhan sapi yang dimiliki Bu Reni adalah berapa, Nak? Coba dibaca. Hebat, yaitu 5950 sapi. Luar biasa. Dan teknik cara menghitung seperti ini termasuk teknik apa, Nak? Luar biasa, teknik menyimpan ya. Jadi harus diingat-ingat teknik menyimpan. Kalau kita mempunyai nilai ya, nilainya jangan lupa disimpan di atas gitu ya. Nah, ini dinamakan perhitungan teknik menyimpan. Lanjut ya. Oke, di sini ada contoh soal teknik menyimpan. Pak Yusuf mempunyai ayam sebanyak 5.329 ayam dan Pak Bambang mempunyai 3.249 ayam. Ya, lalu Pak Wawan ingin mempunyai semua ayam yang dimiliki Pak Yusuf dan Pak Bambang. Oke. Nah, berarti soal cerita ini termasuk ke dalam penjumlahan atau pengurangan. Hebat, masih dalam penjumlahan. Kita hitung bersama ya. 9 ditambah 9. Jangan lupa ya, ini 9 ini adalah nilai satuan ya. Kita hitung dulu, dimulai dari belakang. Dinilai satuannya 9 ditambah 9. Bener ya, jangan lupa 1 disimpan di mana? Di atas 2. Oke, 2 tambah 1, 3 tambah 4. Hebat. Lanjut. Dinilai ratusan. 3 tambah 2. Oke, 5. Dan terakhir dinilai tempat nilai mana ini? Ribuan. Pintar. 5 ditambah 3. Iya, benar 8. Jangan lupa ya. 3 angka. Jangan lupa diberi titik dan diberi nama ayam. Oke, ya. Seperti itu untuk teknik menyimpan ya, cara berhitung teknik menyimpan untuk hari ini ya. Jadi kalian harus pertama harus memposisikan tulisan ini sejajar ya, nilainya sejajar agar kita dapat menghitungnya dengan benar. Hebat ya. Dan kita lanjut ya. Oke, motivasi, kata-kata motivasi yang Ibu tulis di sini, tetap belajar di rumah pada masa pandemi. Walaupun kita belajar lewat online, tapi kalian tetap belajar di rumah ya. Pada masa pandemi tetap semangat, tetap tingkatkan ibadahnya ya. Tingkatkan doa kalian kepada Allah agar pandemi ini berakhir dan kita bisa berkumpul kembali di sekolah tercinta kita, yaitu SD IT Harum Jakarta Utara. Oke, nah di sini ada tugas evaluasi ya. Silakan dibuka buku Aku Siap Menghadapi PH dan PTS atau PAS. Ya, dibuka dan dikerjakan halaman 8. Dan selanjutnya terima kasih. Semoga ilmu kalian bertambah dan kalian menjadi anak soleh dan soleha, insya Allah. Alhamdulillah kalian sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, siapa yang tahu siapa yang menciptakan semua makhluk hidup di dunia ini? Ih, hebat benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mari kita amalkan semuanya dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan pengamalan sila Pancasila pertama. Hebat. Apa bunyinya, Nak? Benar sekali, jawabannya ketuhanan yang Maha Esa.
Kewajiban seorang muslim adalah mendirikan sholat, menjalankan puasa, menunaikan zakat, dan pergi haji bila mampu. Oke, semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat serta ayah bunda dalam keadaan sehat walafiat, dan doakan selalu untuk bapak ibu guru di sini juga semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kalian dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.